Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Semua karena anugerah Tuhan kita bisa bertemu kembali, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan selalu di awal pertemuan selalu saya menyebut semua karena anugerah, kasih karunia, kemurahan, kebaikan Tuhan. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, kiranya oleh anugerah Tuhan saudara memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan saat ini. Perhatian saudara, ya, hati saudara, telinga saudara, pikiran saudara dipersembahkan sehingga kebenaran ini akan menjadi sebuah pewahyuan dan kuasa di dalam hidup saya dan saudara semuanya. Amin. Mari kita berdoa lebih dahulu. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu Roh Kudus. Dalam anugerah kehadiran-Mu
pengurapan-Mu, kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu, pewahyuan-Mu. Biarlah Engkau mengalirkan kuasa ke dalam hidup kami lewat kebenaran ini, sehingga kebenaran ini menjadikan kami orang-orang yang berbahagia, panjang umur, dan diberkati oleh Tuhan. Sejak awal sampai selesainya, semua dalam anugerah penyertaan dan karya-Mu saja. Di dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami terima anugerah kebenaran-Mu dengan hati mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, pada saat ini tema yang ingin kita sampaikan adalah rahasia hidup berbahagia dan panjang umur. Rahasia hidup berbahagia dan panjang umur. Jika pertanyaan ini disampaikan kepada saya dan saudara dengan satu pertanyaan, siapakah di antara saya dan saudara yang mau menikmati hidupnya di dalam kebahagiaan dan juga di dalam umur yang panjang? Bahagia, umur panjang. Pasti kita akan angkat tangan semuanya, dan kita sangat merindukan sebuah kehidupan yang seperti itu. Ya. Pertanyaan apakah Alkitab memberikan jawaban dengan sebuah pertanyaan seperti ini? Alkitab merupakan satu-satunya sumber jawaban yang tidak pernah salah. Karena itu betapa pentingnya kita belajar kebenaran demi kebenaran dengan rendah hati, dan dengan rendah hati itulah Tuhan akan mencurahkan pemahaman, pengertian, hikmat, pewahyuan, sehingga setiap kebenaran itu membawa kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu, mari kita akan belajar bersama-sama dengan tema rahasia hidup berbahagia dan panjang murni. Nah, firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 20, di mana Keluaran pasal 20 ini, di dalamnya Tuhan memberikan hukum-hukum kepada bangsa Israel. Setelah bangsa Israel dibawa oleh Tuhan atau dikeluarkan Tuhan dari Mesir menuju tanah Kanaan, hukum-hukum ini diberikan dalam kerangka seperti niat pertama Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tujuan utama adalah agar mereka menjadi umat Tuhan dan mereka juga beribadah, menyembah kepada Tuhan. Nah, di dalam kerangka menyembah dan beribadah kepada Tuhan itu, maka disampaikanlah Tuhan lewat Musa hukum-hukum Tuhan. Ya, ada 10 hukum Tuhan disampaikan di sini. Namun sekali lagi saya akan menyampaikan bagian dari apa yang menjadi tema hari ini. Karena itu kita akan membaca di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian: Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saya ulangi, Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara, hukum ini mengandung tanggung jawab seorang anak kepada orang tuanya. Ya. Jadi hukum ini ada unsur-unsur tanggung jawab seorang anak kepada orang tuanya. Itu mencakup rasa hormat, itu mencakup ketaatan kepada orang tua, termasuk dukungan secara materi kepada orang tua. Nah, hukum ini sifatnya punya kekuatan, ya, punya pengaruh yang besar dalam hidup bangsa Israel. Jika keluar dari hukum ini, melanggar sampai tingkat tertentu, dalam Keluaran pasal 21 ayat 15 dan 17, artinya dari hukum yang dikeluarkan Tuhan tentang sikap seorang anak kepada orang tua ini, ya, jika ada pelanggaran-pelanggaran, maka di pasal ke-21 ayat 15 sampai 17 ada sebuah konsekuensi, resiko hukuman kepada yang melanggarnya. Nah, saya bacakan di dalam Keluaran pasal ke-21 ayat 15 dan 17. Firman Tuhan berkata demikian:
Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ini ayat 15, saudara. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ayat 17, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum. Kalau saudara perhatikan pelanggaran ini, ya, ayat 15 itu bicara tentang tindakan secara fisik, memukul ayahnya, ibunya. Sedangkan di ayat yang ke-17, tindakan bukan dalam bentuk secara fisik, tetapi hanya perkataan, yaitu mengutuk. Namun kedua-duanya jika dilanggar itu mendatangkan sebuah hukuman, yaitu mati, ya. Nah, karena itu perhatikan baik-baik. Hukuman mati ini menunjukkan bahwa hubungan antara orang tua dan anak itu sangat penting dan sakral atau suci di hadapan Tuhan. Jadi ini tidak main-main, saudara. Ini menjadi sangat penting bagi saudara yang sekarang ini berposisi sebagai anak dan masih mempunyai orang tua. Hukum ini begitu penting dan sakral suci di hadapan Tuhan. Nah, perlunya saudara yang berposisi sebagai anak dan masih punya orang tua memperhatikan hukum ini dengan sangat serius, karena ini menjadi salah satu kunci yang luar biasa di dalam mencapai kebahagiaan dan umur yang panjang. Nah, saudara, secara teologis Allah ingin menunjukkan bahwa di hadapan seorang anak, ya, secara teologis di hadapan seorang anak, orang tua itu adalah wakil Tuhan. Nah, kata wakil itu artinya seolah-olah berperan seperti Tuhan. Siapa memukul dan mengutuki orang tua, sama halnya mereka melawan otoritas dari Tuhan. Karena itu mari kita renungkan dengan serius siapa profil orang tua kita, dan jangan berpikir bahwa hukum ini dikhususkan kepada seorang anak yang usianya SD sampai SMU. Tidak, saudara. Hukum ini diberikan kepada setiap orang yang berposisi sebagai anak, ya, berapapun umur dia. Yang terpenting dia sudah memiliki akal pikiran yang bisa menilai, merasakan dan sebagainya, sehingga dia wajib untuk mengikuti, mentaati hukum tersebut. Nah, mari kita renungkan, ya. Kita lihat siapa profil orang tua kita. Ya. Yang pertama, saudara, lihat orang tua atau profil orang tua kita. Yang pertama, ya, yang normal, setiap orang tua akan berbuat apa saja demi memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya. Lihat, saudara, profil orang tua kita, ya. Yang normal atau normalnya, setiap orang tua itu akan berbuat apa saja, mengerjakan apa saja demi, ya, memenuhi kebutuhan anak-anaknya, ya. Entah itu makan, minuman, kebutuhan pokok sehari-hari, ya, entah itu pendidikan, entah itu kesehatan, entah itu masa depannya. Orang tua akan berjuang habis-habisan demi anaknya menjadi orang yang berhasil dalam hidupnya, ya. Bahkan hanya demi bisa membelikan mainan anaknya saja, orang tua itu rela menabung dan menahan rasa lapar. Ini sepertinya sepele, saudara, hanya ingin membelikan mainan anak-anaknya, ya. Di mana suatu hari anaknya sedang bermain di sebuah tempat perbelanjaan dan anaknya tertarik pada mainan itu, namun kantong orang tuanya tidak mampu mencukupi, ya. Sedang anaknya itu mungkin nangis pengen dibelikan itu. Sesungguhnya itu sebuah siksaan bagi orang tuanya. Dia pengen membelikan tetapi dia tidak punya kemampuan. Itu menyiksa bagi orang tua. Dan biasanya orang tua yang normal adalah dia akan berusaha keras bagaimana caranya menyisihkan uang demi suatu hari bisa membeli barang itu untuk anaknya. Orang tua rela tidak membeli baju untuk diri sendiri dan rela menunda pembelian sebuah kebutuhan yang penting, ya. Coba perhatikan betapa luar biasanya orang tua kita. Dia rela tidak membeli baju untuk dirinya sendiri
Kalau anak-anak yang sekarang sudah sebagai anak mendengar dan posisinya mungkin kalian masih berstatus sebagai seorang yang menempuh pendidikan, belum mandiri, ya, coba perhatikan. Kalau engkau lahir dari orang tua yang sederhana, perhatikan, apakah orang tuamu, ya, engkau lihat sedang berganti-ganti pakaian dengan penampilan yang luar biasa, atau mereka hanya memakai pakaian yang itu saja? Ya, cobalah saudara, perhatikan, ya, karena orang tua itu yang normal kebanyakan rela tidak membeli baju kebutuhannya diri sendiri demi, ya, untuk anaknya lebih bisa mendapatkan fasilitas. Ada orang tua, ini bahkan ada orang tua yang rela berbohong, ya, dan bersandiwara, ya, demi bisa membuat anaknya bangga memiliki orang tua seperti mereka, ya. Ada yang rela bekerja apa saja asal dapat uang untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, ya. Ada yang rela bahkan tanpa sepengetahuan anaknya, ya. Ada orang tua yang rela menjual dirinya demi mencukupi kebutuhan anak-anaknya, karena anaknya pengen sesuatu, namun pendapatan orang tua begitu minim sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan yang mungkin tergolong sekunder bukan primer. Ada orang tua yang rela sekali, ya, tanpa sepengetahuan anaknya dan suaminya menjual diri sebagai seorang pelacur. Dan ini memang ada kejadian-kejadian yang nyata, ya, sampai tingkat seperti itu, saudara. Bahkan juga ada orang tua yang rela menjual barang-barang miliknya demi bisa membelikan sesuatu kepada anaknya. Dan kebetulan itu saya alami, saudara. Sedikit saya bersaksi ketika saya masih kecil, ya, ketika kami membutuhkan baju yang baru, orang tua kami sangat mengenaskan posisinya, ya. Orang tua kami itu dalam posisi sudah ditinggal papa, jadi hanya tinggal mama saya seorang diri. Papa saya sudah meninggal ketika saya usia 2 tahun. Untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya, mama saya rela menjadi pembantu rumah tangga di sebuah tempat, ya. Mungkin kalau saya tafsir sekarang ini karena sudah tahu tempatnya, dari rumah kontrakan kami tinggal ke tempat kerja itu sekitar 2-3 kilo, ya, 2-3 kilo. Dan mama saya jalan kaki setiap hari. Mama saya ketika ingin membelikan sesuatu kepada kami, ya, sedangkan gaji atau pendapat yang dia terima itu tidak cukup, saudara, hanya digunakan untuk makan sehari-hari, ya. Bahkan kami masih ingat untuk bisa menyekolahkan anaknya di tingkat SD, waktu saya dan kakak saya masih SD, itu saja seringkali kami menunda pembayaran karena memang tidak ada biaya untuk ke situ, yang membuat saya menjadi sangat terenyuh ketika saya ingat hari itu. Untuk membelikan sepatu anaknya, saya sempat melihat mama saya, ya, mengemasi barang-barangnya, yaitu baju-baju dan beberapa bagian milik dia, dibawa ke toko rombeng. Saya mungkin tidak terlalu berpikir sampai sejauh itu, namun saya melihat bahwa itulah yang dilakukan oleh orang tua, dan itu membekas, menggores sampai ke manusia batin saya, dan saya tidak pernah bisa lupa. Itu sebuah pengalaman yang sangat berharga. Saya tonton dengan mata jasmani saya, dan itu membuat saya akhirnya memilih untuk menaruh sebuah rasa hormat yang tinggi kepada mama saya. Bahkan dalam perjalanan berikutnya, mama saya itu rela, ya, rela menjadi, ya, setelah tidak bisa menjadi pembantu rumah tangga lagi, rela, ya, beberapa pekerjaan masih bisa sebut, rela berjualan nasi, ya, nasi pecel di depan rumah, dan itu pun perputaran keuangannya sangat minim, hanya habis, ya, setelah habis hanya bisa untuk membeli makanan sepanjang hari itu, ya, kemudian membeli modal lagi untuk besok lagi, dan itu tidak berlebihan, ya.
Bahkan sambil menjual nasi pecel itu yang setelah siang habis, sorenya sampai malam, ya, masih sambil lagi, ya. Artinya masih bekerja lagi. Bahkan mama saya juga sempat menjadi babysitter swasta, artinya dititipi anak orang, rela menjaga, ya, dari bayi dia jaga sampai SD, rela bekerja seperti itu. Demi apa? Demi anak-anaknya. Jika melihat profil orang tua seperti ini, apa yang ada dalam benak saya dan saudara? Tentu hati kita, ya, harusnya sadar betul orang tua itu atau mama papa kita adalah pribadi yang luar biasa. Memang saudara, dalam prakteknya kehidupan sehari-hari ada banyak orang tua, ya, ada yang kejam, ada yang semena-mena terhadap anaknya. Namun sekali lagi saya berbicara tentang sesuatu yang normal, yang kebanyakan orang tua akan berperilaku normal seperti yang saya sebutkan tadi, saudara. Rela bekerja untuk anaknya, rela menunda pembelian barang untuk dirinya sendiri, ya, rela memberikan sesuatu berharga buat dirinya sendiri sementara dia nggak punya apa-apa. Itu yang normal, saudara. Itu profil yang pertama. Yang kedua, setelah orang tua mendapati anak-anaknya sudah dewasa, ini tingkatan yang kedua, ya. Setelah orang tua itu bisa membesarkan anak-anaknya, mendapati anak sudah dewasa, ya, sudah mapan, sudah mandiri, sementara ia sendiri sudah tua atau orang tua kita sudah tua dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi, maka inilah faktanya. Ya. Beberapa fakta ini mengenaskan, saudara. Banyak orang tua yang ingin segera dipanggil Tuhan. Ya. Kenapa? Karena sudah merasa bisa menghantarkan anaknya, bisa mandiri, hidup mapan, hidup berbahagia. Bagi dia, itu cukup bagi dia. Dan dia pengen segera dipanggil Tuhan. Karena bagi dia, menghantarkan anak adalah sesuatu yang harus dikerjakan, ya. Apalagi orang tua kita sudah tua dan juga sakit-sakitan, membuat orang tua kita seringkali merasa cukup dengan hidupnya dan pengen dipanggil Tuhan. Dengan alasan sederhana ini, karena mereka tidak ingin menjadi beban dan tidak ingin merepotkan anak-anaknya. Beberapa kesaksian keluarga-keluarga, ya, mengatakan mamahnya sudah putus asa, pengennya mati saja, ya. Kenapa, saudara? Sudah sakit-sakitan, sudah tua, dan mereka tidak ingin menjadi beban, ya, bagi anak-anaknya. Banyak orang tua berkata begini, sudah, jangan pikirkan papa mama, ya. Anak-anak kalian lebih membutuhkan kalian, ya. Ini sebuah kata yang umum sekali didapati oleh anak-anak dari orang tuanya, ya, di mana orang tuanya itu ketika dikunjungi, ya, anak berusaha untuk memberikan sesuatu, orang tuanya akan banyak berkata demikian, sudah, jangan pikirkan papa mama, anak-anakmu lebih membutuhkan apa yang dari kalian, sudah, jangan pikirkan, tidak usah repot-repot buat papa mama, ya. Saudara, sesungguhnya sampai mereka menjadi tua, mereka hanya memikirkan agar anaknya bahagia. Nih, perhatikan baik-baik, saudara. Sesungguhnya sampai mereka menjadi tua, mereka hanya memikirkan agar anak-anaknya berbahagia. Banyak orang mengaku orang tuanya itu kejam, seperti saya katakan tadi, ya, kasar, otoriter, ya. Tahukah saudara mengapa terjadi demikian? Karena, perhatikan baik-baik, banyak orang tua kurang pengetahuan dalam mendidik anak, ya, mungkin tidak sekolah atau pendidikannya rendah sehingga tidak punya bekal untuk mendidik anak, sehingga perlakuannya itu kejam, kasar, otoriter dan sebagainya, ya. Padahal itu adalah bahasa mereka ingin anaknya benar. Jadi sesungguhnya ada sebuah miskomunikasi antara anak dan orang tua. Anak merasa orang tuanya itu, ya, sikapnya kasar, kadang kejam dan otoriter, artinya sangat menguasai. Padahal, ya, karena orang tua kita seringkali kurang pendidikan atau pendidikannya rendah, kurang pengetahuan, ya,
apa yang dilakukan orang tua terhadap anaknya sesungguhnya adalah sebuah bahasa, ya, sebuah bahasa. Mereka ingin anaknya benar, ya. Dan itu biasanya baru disadari anak-anaknya setelah anak-anaknya, ya, menjadi besar dan mereka baru sadar. Ada anak yang berkata, aduh, untung dulu papaku itu tegas, aku diwajibkan belajar jam sekian sampai jam sekian, kalau enggak aku dipukul oleh papaku, ya, aku harus tertib ini, tertib itu, mengerjakan PR sebagainya, ya, untung. Ada yang anak berkata demikian, saudara. Mereka berkata, untung sekali aku dipaksa papaku, ya. Nah, waktu masih kecil, ya, cara kita menangkap perlakuan orang tua itu memang seperti itu. Kadang kita merasa orang tua kita kasar, kejam, otoriter. Padahal begitu kita besar menyadari semua perlakuan orang tua kita baru sadar itu sebenarnya hanya sebuah bahasa di mana orang tuanya ingin agar kita anak-anaknya bisa berhasil. Dan ketika kita berhasil, kita baru sadar. Itulah cara mereka waktu mendidik kita. Seperti itu, saudara. Nah, saudara, saya akan sampaikan hal-hal yang tidak diungkapkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Ini sebuah pelajaran, ya. Ini sebuah peringatan, ini sebuah nasihat, ya. Jangan berpikir bahwa orang tua kita itu, ya, tidak punya kerinduan, ya. Padahal orang tua kita sesungguhnya sama seperti manusia biasa normal, punya kerinduan. Nah, kadang-kadang kerinduan-kerinduan itu tidak mampu diungkapkan kepada anak-anaknya, hanya disimpan saja. Yang keluar hanyalah bahasa-bahasa simbol, bahasa-bahasa tanda, sinyal, ya. Tapi anaknya tidak mampu menangkapnya. Nah, saya ungkapkan itu tujuannya agar saya dan saudara sebagai anak mulai hari ini mampu menangkap sinyal-sinyal yang barangkali sesungguhnya adalah itu kerinduan orang tua kita. Yang pertama, orang tua kita kadang menampilkan perilaku yang menjengkelkan, ya, merepotkan, rewel, ya. Ikut anak pertama rewel, ikut anak kedua rewel, ikut anak ketiga rewel, ya. Mereka kadang memilih tinggal di sebuah rumah kecil dan sederhana serta maunya sendirian, ya. Itu sebuah fakta yang banyak didapati oleh keluarga-keluarga atau oleh anak-anak, bahwa orang tuanya seperti itu, ya, menampilkan perilaku yang karena sudah tua, sudah umur, ya. Banyak anak-anak mengatakan bahwa orang tuanya sudah berperilaku seperti anak-anak kecil, ya, sehingga merepotkan, menjengkelkan, rewel sebagainya. Ikut anak pertama rewel, kedua, ketiga rewel, tidak ada yang cocok dengan anak-anak, ya. Nah, padahal perhatikan baik-baik. Apa yang ditampilkan orang tua seperti itu, ya, kadang itu merupakan simbol, itu merupakan sinyal, ya. Kenapa? Karena faktanya demikian. Karena faktanya demikian, saudara. Sesungguhnya perilaku di atas adalah yang saya sebut tadi itu bahasa bahwa orang tua kita itu sedang butuh kasih sayang. Kadang apa yang ditampilkan orang tua itu yang menjengkelkan, rewel dan sebagainya itu adalah bahasa bahwa orang tua kita itu butuh kasih sayang, ya. Atau yang kedua, sesungguhnya itu bahasa mereka meminta sedikit perhatian dari anak-anaknya. Atau yang ketiga, bahasa dari orang tua kita bahwa mereka sesungguhnya sedang merasa kesepian, merasa tidak ada yang peduli, merasa ditinggalkan. Nah, karena merasa butuh kasih sayang, ya, butuh sedikit perhatian, merasa kesepian, merasa tidak ada yang peduli, merasa ditinggalkan, maka lahirlah bahasa-bahasa yang tidak dipahami oleh anak-anaknya, yaitu rewel, menjengkelkan, repot, kadang minta ini, minta itu dan sebagainya, ya, kadang aneh-aneh, ya. Tapi sesungguhnya, saudara, faktanya orang tua kita sedang menampilkan sebuah bahasa. Kalau kita bisa memahami itu,
kita bisa mengubah perilaku kita. Bahwa ternyata orang tua kita yang sudah berjuang habis-habisan untuk menjadikan kita orang dalam tanda kutip, ya, artinya orang yang berhasil, orang yang bisa mapan hidupnya, ya. Dan setelah itu mereka cahayanya redup, mereka menjadi tua, menjadi tidak berdaya lagi, ya. Jujur saudara, sesungguhnya mereka punya kerinduan, juga ingin menikmati kebahagiaan apa yang dirasakan oleh anak-anaknya, ya. Namun karena anak-anaknya tidak bisa memahami bahasa orang tua, yang dilihat oleh anak hanyalah orang tua yang rewel, yang menjengkelkan, yang merepotkan, ya, tidak bisa nurut yang ini yang itu, berperilaku sebagai anak-anak, maka banyak anak-anak akhirnya memperlakukan orang tuanya itu dengan tidak baik. Bahkan ada yang tega, ya, dalam bahasa saya, membuang orang tuanya ke panti jompo. Panti jompo itu tidak salah jika memang anak-anaknya tidak ada atau tidak punya anak, tidak punya sanak keluarga, tidak ada saudara yang lainnya, sehingga dia sebatang kara, ya, atau berdua saja sehingga tidak bisa ngurus diri karena dua-duanya sudah tua. Panti jompo menjadi berguna. Tapi selama masih punya anak-anak, maka sesungguhnya anak-anak itulah yang paling bertanggung jawab memberikan hidup kepada orang tuanya sampai waktunya purna atau habis. Karena itu nasihatnya di dalam Keluaran pasal 20 ayat 12 ini juga dikutip oleh Yesus di dalam Matius pasal 15 ayat keempat, ya, dan diajarkan Paulus dalam Efesus pasal 6 ayat 1-3, ya. Nasihat dalam atau hukum dalam Keluaran pasal 20 yang saya baca tadi ayat 12 juga dikutip Yesus dalam Matius pasal 15 ayat keempat, dan diajarkan Paulus dalam Efesus pasal 6 ayat 1-3. Saya akan bacakan buat saudara. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 1-3 firman Tuhan berkata demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, ya. Seperti saja awal saya katakan, ini adalah sebuah perintah yang penting, ya, dan sakral, seperti yang nyata dari janji ini. Ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini perhatikan ayat 3 ini. Ini merupakan rahasia di sini, saudara. Ya, kalau kita bisa menangkap firman ini, maka kita akan mendapatkan berkat yang ayat 3 ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Hukum ini tidak diajarkan hanya ketika kita masih kecil, SD atau SMP atau SMU, tetapi hukum ini wajib diterapkan seumur hidup kita sampai orang tua kita pulang ke tangan Tuhan. Kadang sebagai anak kita hanya merasa cukup ketika kita, ya, artinya gini, kadang sebagai anak kita sudah memperlakukan orang tua kita dan kita sudah merasa cukup ketika kita memberi sebuah rumah kepada orang tua. Ya, ada saudara, anak-anak yang memberikan rumah, ya, jadi orang tuanya berikan rumah, selesai, ya sudah, bagi anak itu cukup memberikan sebuah rumah, ya, atau memberi uang tiap bulan, ya, dan memenuhi segala kebutuhan fisiknya, diberi rumah, diberi uang, diberi fasilitas, karena mungkin hidupnya cukup anaknya, sehingga diberi semuanya, rumah, uang, fasilitas, dan bahkan mungkin memenuhi kebutuhan lainnya, saudara, mungkin rekreasi dan sebagainya. Namun perhatikan baik-baik, lebih dari itu, sampai mereka kembali ke tangan Tuhan, kita wajib, ini nasihat, saudara, ya, ini nasihat, lebih dari yang kita sebutkan tadi, memberi rumah kalau kita mampu, memberi uang kalau kita mampu, memberi fasilitas atau kebutuhan hidup dia kalau kita mampu, lebih dari itu semuanya, kita wajib, satu,
menaruh rasa hormat kepada orang tua. Ini penting, saudara. Karena firman Tuhan tadi berkata, hormatilah orang tuamu, ayah ibumu. Ya. Kata hormat itu artinya begini, menaruh rasa kasih, menaruh rasa menghargai, menempatkan dia sebagai wakil Allah. Ya. Itulah artinya kata menghormati, menaruh rasa menghargai, menaruh rasa mengasihi, menaruh rasa dia adalah wakil Allah. Ya. Ini namanya menaruh rasa hormat kepada orang tua. Nah, justru inilah unsur yang paling penting dibanding dengan fasilitas atau hal lain yang kita berikan secara fisik. Ya. Karena ada banyak orang tua sadar dia tidak bisa membesarkan anaknya dengan baik, sehingga anaknya juga tidak bisa mapan dengan baik, ya. Sehingga anak tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani orang tuanya, ya. Namun kalau seorang anak itu sadar bahwa dia tidak bisa memberikan apa-apa, ya, rasa hormat kepada orang tua itu sudah menjadi sebuah bentuk kasih sayang yang luar biasa kepada orang tua. Sekalipun yang diberikan mungkin hanya makanan sederhana, hanya mungkin rumah kontrakan, fasilitas tidak memadai, namun rasa hormat itu akan menimbulkan rasa sejuk di hati orang tua kita masing-masing, saudara. Jadi yang pertama, taruh rasa hormat kepada orang tua kita. Apakah bisa? Pengalaman saya membuktikan bahwa, ya, setelah mama saya ditinggal papa saya, hidup sendirian, ya, setelah beberapa tahun karena benar-benar tidak mampu, ya, memenuhi kebutuhan anak dan terpaksa dia harus menikah lagi. Mama saya menikah lagi dan masih punya anak 2. Ya. Saya awalnya tidak bisa menaruh rasa hormat kepada papa yang kedua, karena kasar dan sebagainya. Bagi saya sudah tidak hanya kasar tapi kejam. Namun posisi saya adalah saya belum mengenal Tuhan, ya. Saya belum menerima anugerah keselamatan. Namun ketika saya dijamah Tuhan dan akhirnya menjadi orang percaya, menerima didikan firman Tuhan, ya, dibina sedemikian rupa oleh seorang gembala, maka pemahaman firman Tuhan yang masuk dalam hidup saya itu akhirnya membuat saya punya sebuah pemahaman bahwa siapapun orang tua kita, apapun dia, bagaimanapun perilakunya, sebagai anak kita perlu menaruh rasa hormat, menghargai. Itulah sebabnya ketika saya mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saya oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, pengertian, pemahaman akan kasih kepada orang tua itu ada dalam hidup saya. Sehingga walaupun dia adalah ayah sambung, bukan ayah kandung saya, dan bagaimanapun kasarnya perlakuan dia, Tuhan membuat saya mampu menghargai, menghormati orang tua saya. Dan saya masih ingat di mana Tuhan menjamah saya suatu hari, sehingga saya berlutut di hadapan papa kedua saya. Saya pegang kedua lututnya, kemudian saya benamkan muka saya ke pangkuan dia, dan saya meminta maaf. Dan sejak hari itu saya mengasihi dia seperti orang tua saya sendiri. Dan kasih Tuhan memulihkan hubungan kami. Dan sampai papa saya meninggal yang kedua itu, sayalah yang ditunjuk Tuhan untuk memelihara dia, memberi makan, memberi kebutuhan dia, sampai dia masuk rumah sakit. Semua biaya dibebankan Tuhan kepada saya, dan Tuhan memampukan saya untuk mengatasi semua itu, mencukupkan semua kebutuhannya. Di dalam Tuhan ada kekuatan, ada hikmat, ada pewahyuan, ada pengertian, ada kuasa, di mana kita bisa dimampukan untuk menghargai, menghormati orang tua. Saya dan saudara adalah orang benar, orang yang sudah percaya kepada Yesus. Roh Tuhan sudah ditaruh dalam hidup kita. Artinya kita punya kuasa untuk bisa melakukan kebenaran ini, saudara. Nasihat yang kedua, yang pertama menaruh rasa hormat, yang kedua belajar taat dengan nasihat dan didikannya.
belajar taat dengan nasihat dan didikan orang tua. Sekarang ini sangat mengenaskan. Teknologi berkembang dengan luar biasa. Dulu orang untuk bisa berkomunikasi itu lewat surat, lalu berkembang ya lewat telegram, berkembang lagi lewat telepon biasa, lalu berkembang menjadi telepon genggam, sampai hari ini menjadi smartphone ya. Begitu mudahnya komunikasi kita. Namun justru kemudahan fasilitas, kemudahan komunikasi ini justru membuat generasi sekarang ini mengalami degradasi moral, mengalami penurunan moral, sehingga banyak anak-anak hari-hari ini lebih tidak nurut kepada orang tuanya. Karena apa, saudara? Pengaruh dari gadget, media sosial, sebagainya sudah merusak tatanan, dan banyak hari ini anak-anak kita tidak bisa mentaati mendengar nasihat orang tua. Ini waktunya kita sebagai orang tua untuk membenahi diri ya. Bagaimana kita meminta hikmat agar anak-anak kita hari ini yang mungkin usia dari 0 sampai usia SMU perlu kita persiapkan menjadi anak-anak yang bisa menghargai orang tua, bisa menuruti nasihat dan didikan orang tua. Kita harus minta hikmat, saudara, karena hari ini kita dapati anak-anak sudah begitu banyak yang memberontak kepada orang tua. Nasihat yang ketiga, rela memberi diri di sampingnya. Ini nasihat ini luar biasa, saudara, harus perhatikan baik-baik. Yang ketiga, rela memberi diri di sampingnya di saat orang tua kita sudah lemah tak berdaya di tempat tidur. Ya. Memang ini semuanya tidak menuntut kalau misalnya anaknya lima-limanya setiap hari di samping tempat tidur, enggak ya. Tapi minimal ya ada salah satu yang rela untuk memberi diri di sampingnya di saat orang tua kita sudah lemah dan tidak berdaya di tempat tidur. Mungkin saudara bertanya, lalu saudara yang lainnya gimana? Nah, saya yakin kita semuanya punya kasih. Tentu yang lainnya bergantian untuk mengunjungi dan bergotong royong untuk memberi fasilitas, memberi berkat ya, sehingga semuanya mengambil bagian untuk memberi diri ada di samping orang tua kita. Dan itu akan membuat orang tua kita yang sudah lemah tidak berdaya di tempat tidur merasa ya dihormati, dihargai, dianggap sebagai pribadi yang penting dalam hidup anak-anaknya. Dan ini akan membahagiakan orang tua kita. Yang terakhir, nasihat tempat adalah rela menjadi orang tua bagi mereka yang sudah menjadi seperti anak-anak. Artinya ketika orang tua kita sudah menjadi tua ya, usianya sudah sangat lanjut, biasanya perilakunya akan kembali seperti anak-anak ya. Nah, kondisi seperti ini membutuhkan kita sebagai anak-anak ya berbalik ya, berfungsi sebagai orang tua bagi dia ya. Sudah nangkep kan? Jadi orang tua kita sudah seperti anak-anak itu membutuhkan orang tua, dan kitalah sebagai anak-anak berbalik berfungsi sebagai orang tua terhadap mama papa kita yang berperilaku sebagai anak-anak. Harus rela, saudara. Kenapa? Memang itulah siklus hidupnya. Semua orang kan mengalami dari anak ya, dewasa, tua, lanjut usia, kembali seperti anak-anak. Itu siklus, karena memang setelah jatuh dalam dosa manusia mengalami perubahan fisik, perubahan umur. Semua mengalami seperti itu, saudara. Karena itu kita sebagai anak-anak harus rela menjadi orang tua bagi papa mama kita yang sudah seperti anak-anak. Janji firman Tuhan di dalam Efesus pasal 6 ayat 3 tadi berkata, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini perhatikan baik-baik. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi ya, bukan di surga, saudara, di bumi. Itu artinya selama kita masih hidup di bumi atau di atas bumi atau di dunia ini, kita punya kesempatan untuk bisa memiliki kehidupan yang berbahagia dan panjang umur. Apa caranya? Firman yang sudah kita dengar tadi ya, bagaimana kita bersikap kepada orang tua, itulah kuncinya, atau salah satu kunci dari Alkitab yang mengajar kita
agar hidup kita selama ada di muka bumi ini, kita memperoleh kehidupan yang berbahagia dan panjang umur. Karena faktanya banyak orang ya panjang umur tetapi tidak berbahagia, ya. Atau ya tidak panjang umur dan juga tidak bahagia, ya. Tapi Alkitab mengajarkan kita bisa berbahagia sekaligus kita bisa menikmati umur yang panjang. Nah, kuncinya adalah kita menghormati, mengasihi orang tua kita dengan cara-cara Tuhan seperti tadi. Inilah pesan penting yang saya sampaikan di masa pandemi ini, karena di masa pandemi ini ya banyak orang-orang tua menjadi kalang kabut karena usahanya menurun, karena sakit ya, karena situasi tertentu. Banyak orang tua menjadi kalang kabut, sementara anak-anaknya tidak peduli dengan orang tuanya. Ini waktunya kita meningkatkan ya perhatian kita kepada papa mama kita masing-masing yang mungkin sudah tua terutama, agar kita memiliki kasih yang membawa kita akhirnya bisa mendapatkan dari surga berkatnya, yaitu berbahagia dan panjang umur. Nah, sebagai penutup, saudara, perhatikan baik-baik sebagai penutupnya ini ya. Sebagai seorang anak, berilah kehangatan kasihmu kepada orang tuamu. Sekali lagi, pesan penutup ini sudah cermati baik-baik. Sebagai seorang anak, berilah kehangatan kasihmu kepada orang tuamu. Hal itu akan membuat mereka menutup mata dengan senyum kebahagiaan. Saya ulangi sekali lagi. Sebagai seorang anak, berilah kehangatan kasihmu kepada orang tuamu. Hal itu akan membuat mereka menutup mata dengan senyum kebahagiaan. Hantar orang tua kita sampai di ujung usianya dengan kehangatan kasih kita. Terimalah kebenaran firman hari ini, praktekkan dalam kehidupan saudara sehari-hari sebagai anak atau berposisi sebagai anak terhadap orang tua kita masing-masing, dan reguklah berkat dari surgawi, yaitu kebahagiaan dan umur panjang selama kita ada di bumi ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama, arahkan hati. Bahkan jika saudara ingin angkat tangan, saudara boleh angkat tangan di rumah masing-masing. Kita berdoa bersama-sama. Kami menaikkan syukur bagi Bapa. Engkau sudah mengajar kami hari ini sebuah kebenaran yang akan membawa kami untuk bisa menikmati kehidupan yang berbahagia dan panjang umur selama kami ada di muka bumi ini. Dengan cara kami sebagai anak-anak yang masih punya orang tua, Engkau mengajar kami agar kami menaruh rasa hormat kepada orang tua, agar kami menghargai, mentaati nasihat dan didikan orang tua, agar kami rela memberi diri di sampingnya di saat orang tua kami membutuhkan kehadiran kami, agar kami rela menjadi orang tua bagi papa mama kami yang mungkin sudah berperilaku sebagai anak-anak. Beri anugerah-Mu Tuhan, agar lewat kebenaran ini yang mungkin selama ini sikap kami, perilaku kami, tindakan kami kepada orang tua kami tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Kami mungkin berperilaku kasar, tidak peduli, tidak memperhatikan, bahkan kami sungguh-sungguh jauh dari kata kasih kepada orang tua. Mari Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, berikan anugerah-Mu Tuhan, agar sisa waktu yang ada dalam diri orang tua kami Tuhan dapat kami isi dengan kebahagiaan, dengan senyuman, dengan kehangatan kasih kami Tuhan, sehingga ketika orang tua kami dipanggil Tuhan, mereka menutup mata dengan senyum kebahagiaan. Terima kasih Bapa, terus ajarkan kebenaran ini dengan pertolongan Roh Kudus agar kami mempraktekannya, sehingga sungguh-sungguh oleh anugerah-Mu Tuhan
kami menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia dan panjang umur. Di dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah terima berkat-Mu dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kiranya saudara sudah mendengar dan saudara bisa diberkati semuanya. Doa saya, saudara tetap sehat dan baik-baik saja, sehingga kita bisa bertemu minggu depan dalam anugerah yang lebih besar. Sampai jumpa, Tuhan berkati dan shalom.